tadi di awal redaksi matanya disebutkan Nabi akan ahya laila, menghidupkan malam-malamnya. Yang paling afdal jemaah menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan itu adalah dengan full 24 jam selama 10 hari. Jadi masuknya tanggal 21, keluar nanti pas takbiran. Wah, kira-kira gimana? Siap nggak deh Pak Bu? Ya, komunikasikan dulu dengan orang rumah ya. Jangan bilang siap. Tahu-tahu pas pulang merengut muka bini kita kan. Sampaikan. Nih ya, mohon maaf Adinda bilang abang kemas-kemas ini ya. Bukan kita sedang marahan ya. Tapi mau memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Ini yang paling afdol Pak Bu, 24 jam. Cuman sebagian di antara kita sulit ya. Kesulitan untuk itu. Untuk i'tikaf di masjid full utuh selama 10 hari di hari-hari terakhir Ramadan ya. Sebagian ada yang masih bekerja, sebagian ada yang harus berdinas ya. Tadi saya ngisi di Kapolda, mereka bilang ngisi di Mapolda, mereka bilang katanya baru libur tanggal 28 ya. 28 atau 29 begitu kurang lebih ya. Harus mengamankan proses mudik dan segala macam. Bagaimana jadi? Nah, kita bisa ambil kadar ausat pertengahannya. Kadar pertengahannya seperti ini Pak Bu. Masuk ke masjid ba'da maghrib. Ya, masuk ke masjid ba'da maghrib niat i'tikaf. Ini kita nih sekarang niat i'tikaf. Jangan lupa, pokoknya kalau masuk masjid, masuk kaki kanan baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kemudian niat i'tikaf. Ya, nah i'tikaf sholat maghrib berjemaah, jangan pulang ba'da maghrib sholat awwabin. Sholat awwabin itu bisa kita kerjakan berbarengan dengan sholat ba'diyah, karena dia termasuk sholat sunnah mutlak, sama seperti sholat tahiyatul masjid. Nah setelah itu baru baca Quran 45 menit Pak, kita ada jeda waktu antara maghrib ke isya, dapat 1 juz insyaallah. Kemudian sholat isya berjemaah. Kata Nabi SAW, man shalla isya fil jamaah faka'annahu shola nisfa lail. Barang siapa yang sholat isya berjemaah, maka seolah-olah dia sholat separuh malam. Luar biasa. Ada orang yang kuat sholat separuh malam Pak? Kita sholat tarawih 23 rakaat pun nawar 11 aja lah Pak Ustaz. Ya, capek tadi seharian kerja. Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat malamnya 300 rakaat. Ya. Nah berkah kita sholat isya berjemaah, maka seolah-olah mendapatkan pahala seolah-olah sholat separuh malam. Setelah itu sholat tarawih, jangan lupa sholat ba'diyah. Ada orang sholat tarawih tidak sholat ba'diyah isya. Berapa kaum muslimin saya lihat begitu. Selesai sholat isya, bukannya sholat ba'da isya, duduk, merenung, main handphone, ada sebagian. Lebih afdol mana Pak sholat ba'da isya dengan sholat tarawih? Walaupun tarawih kita 100 rakaat, tidak lebih afdol dibandingkan ba'da isya. Walaupun cuma 2 rakaat. Ba'da isya itu Pak, kenapa dia lebih utama? Karena dia muqayyad bil fardiyah. Dia terikat, terkait, terpaut dengan sholat wajib. Maka dia lebih afdol. Habis itu sholat tarawih bersama imam sampai selesai plus witir. Ada sebagian orang pas witir bubar. Selesai sholat tarawih mau witir mundur dia. Ditanya kenapa ada ikut witir? Takut tidak bisa tahajud nanti. Yang begini keliru Pak Bu. Orang yang sudah melaksanakan witir masih boleh tahajud. Yang tidak boleh itu melaksanakan witir ulang. Tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Kata Nabi SAW, la witran fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi masih boleh tahajud, silakan. Sebagian mengatakan nanti aja Pak Ustaz, saya pengen menjadikan salat witir saya penutup salat malam. Karena kata Nabi ini yang paling afdol. Nabi menginstruksikan ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Jadikanlah penutup salat malam kalian adalah salat witir. Itu di luar Ramadan. Kalau di musim Ramadan yang afdal witir di awal malam bersama imam. Jadi kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam, qama ma'al imam, yang dimaksud di sini kata para ulama pensyarah hadis adalah sholat tarawih.
Siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yang sorifah, dari awal takbiratul ihram sampai selesai salam salat witir, maka kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya seolah-olah dia salat semalam suntuk, Pak. Habis itu kita selesai tarawih, ada yang setengah 9, ada yang jam 9, jangan dulu pulang, baca Quran lagi, Pak. Dapat sejuz, dapat dua juz, alhamdulillah. Baru pulang istirahat, tidur. Niat dengan azam, niat sholat subuh berjemaah. Bangun kita, tahajud, kemudian makan sahur. Kata Nabi SAW, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, maka ya Bapak Ibu semua, bangun tidur, makan sahur, sholat tahajud, balik lagi ke masjid, niat i'tikaf. Ya, di waktu ini Bapak Ibu semua, jangan kita lalai daripada berdoa, beristighfar, minta ampun kepada Allah, karena ini waktu fadilah. Nabi mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul laili akhir. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, Pak Bu. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, kita diundang oleh Allah. Kata Allah, "May yad'uni", siapa yang mau berdoa kepadaku di waktu ini, maka fa'astajibalah, aku pasti kabulkan doanya. Wa may yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku hajat-hajatnya, hajat duniawika, hajat ukhrawika, di waktu ini, maka kata Allah, fa'u'tiyalah, pasti aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni, siapa yang meminta ampun kepadaku di waktu ini, fa'aghfirullah, aku pasti akan ampuni dia. Maka Bapak Ibu, jangan sampai lewat. Kadang-kadang kita sahur hanya sekedar menyelesaikan aktivitas makan dan minum, mengisi penuh perut kita saja. Padahal ini waktu fadilah luar biasa. Bahkan di Quran itu ciri-ciri ibadur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala itu apa di antara ciri-cirinya? Wa bi asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian salat subuh berjemaah. Kata Nabi, "Man shalla subha fil jamaah", siapa yang salat subuh secara berjemaah, fa ka'annahu qama lailan kullah, seolah-olah dia tidak tidur, begadang, salat sepanjang malam, menghidupkan malam itu dengan berbagai macam varian amal salih. Padahal semalaman dia tidur mendengkur, Pak. Nah, ini ausat kadar sedang, pertengahan nih, Pak. Ya. Sebagian ada yang, wah Pak Ustadz, kalau kami ini justru malah makin dekat lebaran malah makin lembur, Pak Ustadz. Minimal, ini kadar minimal dijelaskan di kitab Nihayatul Zain oleh Syekh Nawawi, juga dijelaskan di kitab Taqriratus Sadidah. Minimal, kadar minimal, ya, menjaga sholat subuh dan isya berjemaah. Minimal nih Pak, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya dulu nih Pak Bu, saya dapat dapat pemikiran seperti ini ketika saya sedang roadshow di Gorontalo dengan kawan-kawan kasih Palestina. Dulu itu sebelum-sebelumnya saya ngelihat, mohon maaf ya, kayak satpam, kayak orang berjualan, ya, jualan cilok, jualan nasi goreng, ya, macam-macam lah gorengan-gorengannya. Saya dulu mikirnya, orang ini kok Ramadan, kenapa tidak mau berhenti sebentar sholat tarawih, nanti buka lagi, gitu ya? Apa tidak yakin dengan rezeki dari Allah? Saya dulu pikirnya begitu, Pak. Anggap mereka ini orang-orang yang ya remeh lah gitu kan, ngejar-ngejar dunia begitu kan. Ternyata setelah diberikan pemikiran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Pak, orang ini dari pagi belum ada yang beli. Bisa jadi orang ini kalau tidak jaga malam dipecat bosnya, tidak bisa makan anaknya. Bekerja wajib hukumnya. Sementara Pak, ibadah di malam-malam Ramadan memang ada keutamaan, tapi hukumnya sunnah. Sementara mencari nafkah wajib Bapak, ya. Jadi kadang-kadang ada yang memang tidak mampu seperti kita, mengerjakan yang paling a'la, paling tinggi 24 jam, atau mengerjakan yang kadar minimal sedangnya. Minimal ini Pak, ya, jangan sampai melepaskan sholat isya dan subuh berjemaah, khususnya di malam-malam ganjil. Barangkali kita mendapatkan rezeki pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Buru Pak,
Kita ini bukan Nabi Pak, sedangkan Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam memburu malam Lailatul Qadar. Makanya beliau sampai i'tikaf masuk masjid, dak pulang ke rumah, dak pulang ke keluarganya di 10 malam terakhir Ramadan karena memburu malam Lailatul Qadar. Bapak tahu kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, Al-Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala yaqduru fiha kulla syai', menetapkan takdir di malam itu apapun yang Allah kehendaki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa jadi seorang hamba Allah tetapkan takdirnya jadi orang miskin, Pak. Bertepatan dengan malam itu dia sungguh-sungguh beribadah, dia sungguh-sungguh beramal soleh, dia sungguh-sungguh berdoa minta kepada Allah, ya Allah, ya bantu jadi orang miskin ya Allah. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kabul doanya berubah 180 derajat nasibnya, Pak. Bisa jadi, Pak, bahkan seorang hamba sudah Allah tetapkan sebagai ahli neraka. Di dalam hadis Qudsi itu kan disampaikan ketika janin usia 4 bulan diutus malaikat ke janin tersebut, ya fayursalu ilaihi malak, diutus malaikat ke sana kepada janin ini, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh ke dalam janin ini, kemudian wabikat dirizqihi, ditetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, kemudian amsaqiyun au sahiyun, apakah dia orang yang beruntung masuk surga atau orang yang celaka masuk neraka. Sudah ditetapkan itu, Pak. Bahkan di hadis yang lain jelas sekali Nabi mengatakan seorang hamba sepanjang usianya melakukan berbagai macam amal salih, perbuatan ahli surga, hingga antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal lagi. Tetapi berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ditakdir sebagai ahli neraka, maka dia jatuh ke dalam neraka. Padahal sepanjang usia melakukan amal salih. Kadang-kadang orang yang tidak komprehensif mempelajari ilmu akidah, Pak, mengatakan, dan itu pernah disampaikan kepada saya, kalau gitu buat apa Ustaz kita capek-capek ibadah amal soleh, toh pada akhirnya kalau ternyata mungkin kita ditetapkan sebagai ahli neraka. Pertama, Pak, Bu, kita ibadah ini karena kita hamba, ya, karena kita hamba, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, jangankan hamba, Pak, mohon maaf ya, polisi, tentara, Pak, apa yang disuruh atasan ikut. Tahu tidak tahu alasannya, ikut. Apa konsekuensinya, ikut pokoknya. Apalagi kita hamba. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana tahu ya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ini, Pak, memang betul kita ditakdir Allah sebagai ahli neraka. Tapi kita disuruh Nabi membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bertepatan dengan itu, Pak, Allah rubah takdir kita. Bisa tidak Allah merubahnya, Pak? Bisa. Allah sendiri yang katakan di Quran, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah bisa menghapus setiap takdir hamba-hambanya bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah bisa menetapkannya, bisa dihapus oleh Allah. Dan Nabi mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Nah, makanya Bapak Ibu, Nabi itu mengatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah, kejarlah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Ini Pak waktunya, Pak. Ya. Nah, lebih spesifik lagi kata Nabi di malam ganjil. Taharrau lailatul qadri ya fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil, malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Sebenarnya ada 40-an lebih pendapat menurut Imam Ibn Hajar mengenai kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Tetapi pendapat yang paling kuat ada 3. Pendapat Imam Syafi'i, beliau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di tanggal 21 dan 23 Ramadan. Imam Syafi'i. Kemudian pendapat jumhur ulama mengatakan di malam 27 Ramadan. Semuanya malam ganjil berdasarkan instruksi Nabi. Tetapi kebanyakan lainnya mengatakan bahwa dia yantaqil, berpindah-pindah setiap tahunnya di tiap-tiap malam pada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa berpindah-pindah? Di antara hikmahnya, faidahnya supaya kita sungguh-sungguh pukul rata menghidupkan seluruh ya malam-malam terakhir Ramadan di ke-10 malam tersebut. Dak pelico man bahasa Ramangka. Asa malam ganjil ada batang hidung, ada masjid.
Saat malam genap hilang, ya. Jadi biar pukul rata. 10 hari itu kita kejar semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa seseorang di antara ciri ketika yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah riqul qalbi, hatinya lembut, mudah nangis, Pak. Mudah bercucuran air mata. Kenapa? Karena salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun menyelami orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara cirinya Pak, malam harinya itu mu'tadil. Tidak gelap, tidak terang. Pagi harinya cerah, terang, tapi cahaya matahari tidak panas, tidak menyilaukan. Dijelaskan di beberapa kitab kenapa dia cerah, kenapa dia terang, tetapi tidak menyilaukan, tidak terik. Cahaya tersebut datangnya bukan dari matahari, tapi dari para malaikat yang turun ke bumi, naik dan turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan beribadah 1000 bulan. Ya, tatanazzalu alaihimul malaika waruh. Turun para malaikat dan ruh. Ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril, Pak. Tadi mengatur setiap takdir hambanya di malam Lailatul Qadar. Terakhir Bapak Ibu, ya, jangan lupa kalau tadi ya tidak sempat kita misalkan menghidupkan kadar maksimal, kadar sedang, kadar minimalnya Pak. Ya, jangan lupa alokasikan dana untuk sedekah di 10 malam terakhir Ramadan. Alokasikan Pak, masukkan kotak amal, ya, berikan ke pengurus masjid. Kalau ada sahur bersama, kasih Pak. Kalau kita mau alokasikan 10.000 per hari kali 10 kan baru 100.000 Pak. Kalau 100.000 kali 10 baru 1 juta. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti sedekah 1000 bulan, seolah-olah kita sedekah 360 juta. Masya Allah, ya. Ada uang 360 juta Pak? Ada Pak Ustaz? Iya ada, tapi kira-kira sanggup tidak mengeluarkannya Pak? Kadang-kadang makin besar duitnya, makin besar juga setannya Pak, ya. Nah, maka dengan menyisihkan sedikit harta di 10 hari terakhir Ramadan, barang pasti insya Allah ada yang kena tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.